Akhir Oktober kemarin saya buatkan video tentang Dante Games, yaitu gamenya Hellmaster The Legend of Dante. Di sini dulu harus nonton dulu ya agar paham, karena videonya masih nyambung dengan video yang sekarang. Karena di sini saya bahas cukup rinci terutama tentang fundamental dari proyek Hellmaster The Legend of Dante dan siapa itu Dante Games, termasuk backingannya, terus rencana-rencana kedepannya itu sudah saya bahas di sini. Dulu bisa tonton biar paham. Video kali ini akan membahas lebih rinci lagi, terutama tentang event yang akan diadakan oleh Hellmaster. Tapi sebelum itu dulu harus tahu video ini mendapatkan dukungan langsung dari Hellmaster. Sehingga memang ada beberapa poin yang harus saya sampaikan dan dulur harus pahami sebelum nanti dulur mainin gamenya. Sebelum kita bahas yang dulur lihat ini ya, ini adalah permainan saya sudah coba main dan pada dasarnya game ini memang beneran cukup unik ya. Bagi saya pribadi, Hellmaster memiliki konsep permainan yang unik dan menarik. Kenapa? Karena ada nuansa pokernya lor. Bukan hanya trading card game yang nanti kita gede-gedean power ya. Tapi lebih dari itu. Mungkin nanti ya kalau eventnya sudah mulai kita bisa bahas gameplaynya lebih rinci. Sebelum dulu nanti mainin gamenya, dulu harus paham dulu untuk eventnya ini kan nanti masuknya open beta test ya. Jadi beta test terbuka, semua orang bisa mainin gamenya dan ada beberapa jenis reward yang harus dulu ketahui. Rewardnya itu apa aja bu? Rewardnya itu ada yang pertama USDT, yang kedua 10 juta token, dan yang ketiga berbentuk shard, key atau kunci ya, NFT pack, dan lain-lain. Meskipun Hellmaster ini ada konsep poker-pokernya, tapi di sini ada hero-heronya juga loh. Total sekitar 15 hero yang nanti dulur bisa gunakan di dalam gamenya. Yang pasti hero-nya ini nanti harus dinaikin ya levelnya menggunakan shard, kunci, NFT atau yang lain-lain yang nantinya bisa membantu dulur untuk naik level, untuk naik peringkat di event nantinya. Setelah dulur paham tadi sekilas tentang Dante Games, keunikan menurut saya pribadi, sekarang kita bahas untuk rincian beta testnya nanti, termasuk reward yang dulur harus ketahui. Nah itu apa aja? Untuk rewardnya di sini itu ada 3 jenis ya. Tadi kan udah saya jelasin tuh. Ada yang namanya USDT ya, sama ada yang namanya token 10 juta token ya, 10 million token, dan juga ada NFT, ada shard, ada key juga. Nah, di sini kan terbagi 3 nih. Kalau yang saya lihat juga di sini ada segmen-segmennya loh. Di sini kan panjang ya. Ada adventure mode, ini poin-poinnya adventure mode, battle arena mode, dan lossnya. Itu ada poin, kalau menang dapat berapa poin, kalau kalah berapa poin. Nah untuk rewardnya itu dibagi yang ini nih. Dan beda-beda, nanti juga ada season-seasonnya. Untuk ranking sendiri, di sini kan ada ranking ya, USDT itu ada rankingnya. Jadi ada season 1, ada season 2, dan ada season 3. Nanti rankingnya ini dibagi-bagi. Ada yang 2500 gitu. Itu tergantung yang ada di sini, ada ya. Yang season 1 2000, 2500, dan 3000. Tanggal-tanggalnya dulu bisa lihat. Tapi untuk waktunya ini bisa jadi berubah ya, nanti tergantung dari open beta test yang season pertama. Nah untuk rewardnya ini, untuk yang USDT ini hanya yang 100 besar ya, ranking 100 besar itu loh. Nah di sini otomatis gak semua orang bisa sampai di sini ya. Maksudnya ya hanya orang-orang tertentu yang punya skill, yang punya permainan bagus saat open beta testnya nanti. Lalu juga di sini ada NFT, shard, dan key. Kalau kita lihat di sini terbagi ya, ada ruby, ada emerald, sapphire, gold, silver, bronze. Ini adalah yang ranking kayak 3% besar, 7% besar,
Maksudnya adalah seperti ini. Jadi kalau yang ini kan 100 nih, 100 orang. Nah, kalau yang NFT Shard sama Key itu tergantung nanti berapa banyak yang main. Misal, yang main 10.000 orang. Berarti yang bisa masuk di kategori ini cuman 3.000. Kenapa? Karena 30% dari seluruh pemain aktif gitu loh. Nah, untuk hadiahnya ini Shard, Key, sama Legendary atau Uncommon Box atau yang lain-lain. Nah, fungsinya itu apa, Po? Nah, untuk Key ini nanti bisa digunakan untuk ikutan turnamen di Elmaster Arena. Yang otomatis dapat rewardnya itu ini ada rare item, Shard lagi, dan lain, termasuk ada USDT di dalamnya. Untuk yang Shard, ini nih ada ya. Nanti bisa ditukarkan ke Key biar bisa ikutan turnamen. Lalu bisa membeli NFT pack seperti item, spell, atau rare card. Dan bisa digunakan untuk membuka fitur sama meningkatkan strategi lur. Lalu untuk yang reward ketiga yang 10 juta token ini baru untuk seluruh pemain yang berpartisipasi ya, all participant. Ini bisa target ke sini. Nah, untuk yang all participant ini kalau berdasarkan di sini alokasinya itu kan 1%, berarti 10 juta token. Yang itu berarti suplainya kan 1 miliar. Cuman dulur harus ketahui, kalau dulur dapat reward ini, nanti akan distribusi 10%. Setelah 2 minggu tokennya rilis, 10% dulur bisa withdraw. Sisanya nanti akan terbuka secara bertahap. Jadi tidak 100%. Dulur harus paham ya, biar nggak FOMO dan saya buka di awal. Semoga di sini dulur paham. Nah, kalau kita simpulin dari sini, Bu, berarti kalau kita nih yang main atau ikutan open beta testnya, berarti target rewardnya yang mana? Untuk target reward tentu tergantung kapasitas masing-masing. USDT, mereka yang memang serius main, yang memiliki strategi bagus, yang memang suka dengan gamenya. Saya yakin ada dulur yang pasti bisa nyampe ke sini, cuman nggak semua ya, dan sedikit. Nah, kalau mereka atau dulur yang cukup sedikit serius untuk nekunin game ini, mungkin bisa target ke sini. Ada NFT, Shard, sama Key udah saya jelaskan. Tapi hanya mereka yang masuk di 30% ranking besar. Yang itu berarti ya harus banyak pemain biar dulur bisa memiliki kesempatan bagus ya masuk ke sini. Semakin banyak pemain, maka kapasitasnya juga semakin besar. Kalau nggak paham, ya intinya gini loh. Kalau cuma 100 orang ya berarti kan cuma 30 orang tuh yang bisa masuk ke sini. Tapi kalau ada 10.000 orang, ya otomatis ada sekitar 3.000 orang yang bisa masuk ke sini. Nah, kalau dulur males target ini ya dulur bisa target yang 10 juta token all participant. Tinggal dulur nanti selesaikan aja seluruh tugas-tugasnya. Karena di sini gamenya itu cukup kompleks, bahkan untuk NFT pack-nya aja itemnya itu beda, spellnya aja beda, rare-nya, card-nya itu juga beda loh. Ini banyak banget memang item kompleks, dulur harus pahami kalau memang ingin mainin game ini nanti. Dan kalau dulur tanya apakah worth it dimainkan, Puh? Kalau saya pribadi targetnya kesini ya jelas, nggak semua orang dapat ya jelas kita bisa simpulin nggak worth it. Tapi kalau yang masuk 10 token sama Shard itu tergantung orangnya. Kalau memang dulur mau nerima ini, ya monggo. Untuk downloadnya nanti saya kasih di kolom deskripsi ya. Cuman untuk sekarang kalau nggak salah belum bisa. Jadi nanti akan dibuka tanggal 9. Dulur bisa join di Twitternya biar nggak ketinggalan informasi terbarunya, sama di Telegram. Linknya juga saya masukkan di kolom deskripsi. Dulur bisa tanya-tanya di sana. Mungkin ada perubahan atau yang lain-lain. Kalau masih bingung, tinggalkan jawabannya di kolom komentar. Kalau punya pertanyaan, request, monggo di kolom komentar. Nanti saya akan coba baca, saya akan coba simpen, saya pelajari, dan akan saya coba review kalau memang ada waktunya. Video yang dulur tadi lihat sebenarnya saya buat beberapa hari yang lalu ya. Karena memang ada beberapa update yang harus saya coba review biar dulur juga melihat
keuntungan dan kekurangan juga. Update pertama yaitu di referral link. Semua orang yang memang niat main bisa pakai link ini karena keuntungannya dulur bisa dapat 25% bonus shard dan earn 25% extra shard selama UBT nanti, 50.000 shard juga dan 1K untuk turnamen. Ini keuntungan kalau pakai kode ini ya, yang memang niat main. Setelah itu untuk yang airdrop tadi di video kan sudah saya jelaskan ya, airdropnya itu ternyata di Zilli. Saya juga baru tahu ini airdropnya cukup banyak tugasnya. Kan sudah saya jelaskan di video ya, 10 juta token tuh. Nah ini kalau yang ikutan itu harus selesaiin semua ini. Nah nanti rewardnya ya seperti yang sudah saya jelaskan di video. Dan dulu juga harus tahu ada lock period. Jadi tokennya nanti ada yang dikunci. Sehingga dulur harus membuat pertimbangan kalau memang beneran niat main. Saya buka cukup jelas di sini, tinggal dulur memutuskan secara pribadi mau main atau enggak, kembali ke masing-masing. Sekian, matur nuwun.